Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismet Nazari dengan NIM 333723114. Di sini saya akan menjelaskan tentang deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan ataupun neural network dengan banyak lapisan untuk memproses dan menganalisis data secara otomatis. Deep learning ini meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan juga memahami informasi dari berbagai jenis data seperti gambar, suara, teks, dan juga video. Deep learning mempunyai 3 lapisan utama, yaitu ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis deep learning. Yang pertama ada CNN ataupun Convolutional Neural Network. Yang kedua ada LSTM, Long Short Term Memory. CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk pengolahan data berbentuk gambar. CNN bekerja dengan lapisan konvolusi yang mengekstrak fitur penting dari gambar seperti tekstur, pola, dan juga tepi. Contoh penggunaan CNN yaitu ada pengenalan tulisan tangan, klasifikasi gambar, dan juga deteksi wajah. Yang kedua ada LSTM ataupun Long Short Term Memory. LSTM adalah jenis jaringan Recurrent Neural Network ataupun RNN yang dirancang untuk menangani data sekunsional seperti teks dan sinyal waktu. LSTM dapat mengingat informasi jangka panjang dengan cara mengatasi masalah vanishing gradient yang ada pada RNN standar. Contoh penggunaan LSTM adalah analisis sentimental ataupun sentimen seperti IMDb review dan juga prediksi saham. Di sini saya sudah membuat source code CNN ya. Yang pertama ada import library TensorFlow, itu import library untuk deep learning sendiri. Kemudian di sini ada from TensorFlow class import layer. Model itu untuk memanggil ataupun mengimpor modul layer dan juga model yang digunakan untuk membangun model jaringan saraf tiruan. Kemudian di sini ada dataset import MNIST ya. Di sini untuk mengimpor dataset MNIST yaitu dataset gambar tulisan tangan angka yaitu 0 sampai 9, kemudian ada matplotlib ini untuk visualisasi data, dan juga import numpy ASNP mengimpor operasi numerik. Kemudian di sini ada MNIST slot data extrain ya. Jadi extrain ini untuk dilatih gambar untuk dilatihnya ada sebesar 6.000 sampel, kemudian Y-train-nya ada label angka untuk dilatihnya 0 sampai 9. Kemudian ada X-test ya untuk diuji ada 1000 tes dan juga label angka untuk data uji. Kemudian di sini ada X-train X-test. Jadi X-train-nya itu kan memakai pixel ya. Jadi nanti dibagi 255, nanti hasilnya itu kayak ada 1, 2 ataupun 3. Kemudian juga sama X-testnya juga. Kemudian ada X-train reshape ya. Itu untuk mengubah dimensi gambar dari 6000 menjadi 288 gini ya. Kemudian sama ini juga X-test reshape. Kemudian di sini ada model CNN ya, model sequential. Ada layer con 2D ini konvolusi yang tadi saya sebutkan, yaitu ada 32. 3 ini ada 32 filter yang berukuran 3x3, kemudian diaktifasi oleh ReLU. Input shape-nya ini ukuran input gambar 28x28 pixel. Kemudian ada max pooling ini sendiri mengurangi ukuran gambar untuk mengurangi kompleksitasnya 2x2. Jadi ya dikurangin sama max pooling ini. Kemudian ini juga sama, bedanya ini filternya 64 diaktifasi oleh ReLU juga. Kemudian ini ada layer flatten, mengubah matriks hasil konvolusi
menjadi vektor satu dimensi untuk input ke layar fully connection. Kemudian di sini ada layer dense, itu fully connection yang tadi yang pertama ada 64 neuron. Kemudian yang kedua ini layer dense, ini untuk menghasilkan probabilitas dari setiap kelas ya. Jadi activationnya beda-beda. Yang ini untuk layer dense aktivasi relu, yang ini untuk probabilitas. Kemudian ada optimasinya menggunakan Adam, kemudian loss-nya menggunakan sparse kategorial cross entropy ya. Yang ketiga itu ada metrik evaluasinya menggunakan akurasi. Terus di sini ada memanggil variabel history untuk menyimpan data modelnya. Terus di sini model fit, xtrain, ytrain, epoch-nya ataupun pengulangan iterasinya sebanyak 5 kali. Kemudian langsung divalidasiin data sama dengan ytest sama xtest. Terus untuk mengevaluasi modelnya ada test loss, terus test on. Jadi di modelnya ini dievaluasi, kemudian di print. Ini adalah salah satu contohnya. Ini sudah saya run tadi ya, sudah mendapatkan akurasi 0,9 pada epoch 1, epoch 2 udah. Dan hasilnya ya di terakhir tuh hasil akurasinya 0,99 atau 99%. Kemudian di sini saya mencoba menjalankan count sampelnya ya, ada 5 sampel, terus memakai angka random ya. Di sini sudah saya run. Nah, coba kita run lagi. Di sini angkanya beda ya, 05291. Kalau saya pencet lagi jadi 83082. Di sini ada prediksi sama hasil akhirnya itu berapa. Prediksi dia di sini ada 8, kemudian turunnya juga 8, yang berarti ini benar, kemudian ini juga benar, ini juga benar, dan ini juga benar. Karena di sini kesalahan yang bakal di ini tuh kecil sekali karena akurasi modelnya 99% ya. Dan langsung saja ini CNN-nya. Kemudian yang kedua ada LSTM. LSTM itu di sini sama ya, import library-nya. Kemudian di sini ada plot datasetnya, yaitu 1000 kata yang paling umum. Kemudian ada max line, itu setiap ulasan itu hanya 200 kata. Kemudian xtrain ya sama kayak tadi, di train angka-angkanya yang tadi udah 200 itu mentoknya. Kemudian ada page sequence ini untuk menyamakan setiap ulasan sama 200 kata ya. Nah, kan max line yang tadi ini 200. Kemudian ini ada model sequential, itu mengubah indeks kata menjadi 128. Kemudian ada LSTM-nya, layernya itu 64 ya di sini. Kemudian saya memakai model optimizer-nya sama kayak tadi, memakai Adam ya, karena itu paling efisien. Kemudian loss-nya berbeda ya, ini pakai binary cross entropy. Kemudian matriksnya juga sama, memakai akurasi evaluasi untuk matriks modelnya. Dan ini training modelnya untuk melatih modelnya sama, dan juga iterasinya di sini saya menggunakan 7 iterasi karena menurut saya itu lumayan gede ya dapat akurasinya. Terus ada validation data. Kemudian ya ini pada epoch pertama dia akurasinya bisa dibilang nggak terlalu tinggi ya, masih di angka 70-an. Kemudian pada saat menyentuh epoch ke 4 dia langsung 90%, dan di epoch 7 itu atau epoch terakhir di 95%. Kemudian di akurasi sentimen modelnya itu di 0,82
84 sorry, ataupun 84%. Di sini ada invert TensorFlow juga sama word index sama dengan IMDb ini untuk melot indeks kata dari datasetnya si IMDb ini ya. Terus untuk mengonversi teks menjadi format numerik itu kita pakai ini dev text to sequence ya. Terus max length juga masih 200, disamain. Terus kita di sini untuk bisa meminta input dari user, jadi kita input teksnya itu apa nanti bakal di setting kayak di sini nih. Tadi saya mencoba kayak good, langsung di sentimennya itu positif segala macam. Coba kita coba aja kali ya. This film is good, positif ya. Kemudian coba kita, saya sudah mencari mana ya? Oh ini kan bisa dibilang jelek ya, sentimennya negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.